Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga para pendengar radio Iskarima di 99.9 FM dan juga para pemirsa di live streaming. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majlis ini. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menghadirkan sakinah di dalam keluarga. Kemarin kita sudah membahas tentang menerima siapa yang dipilihkan Allah menjadi pasangan kita. Selama pasangan kita tidak mengajak untuk berbuat dosa dan maksiat, maka percayalah bahwa ilmu Allah sempurna dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Agar kita segera fokus untuk memikirkan yang lain. Setelah persoalan jodoh ini selesai, kita mulai memikirkan bagaimana mendapatkan keturunan, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dengan baik, bagaimana kita bisa memperbaiki ekonomi kita, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan amal untuk menjelang kematian kita. Karena banyak orang yang tidak bisa menerima pasangannya, ternyata di sepanjang usia mereka sibuk berganti-ganti dan mencari yang lain selain yang pasangan sah mereka miliki, dan ini ternyata menguras energi dan membuat mereka tidak punya prestasi besar dalam hidup. Hari ini kita akan melihat persoalan yang lain, apa yang harus kita lakukan agar rumah tangga kita bisa mendatangkan sakinah itu. Poin kita pada malam ini adalah meluluskan niat. Kenapa persoalan meluluskan niat itu menjadi penting? Karena ternyata apa yang kita lakukan itu sebenarnya tergantung dari apa yang kita niatkan. Perhatikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Dan apa yang kita niatkan tergantung dari ilmu yang kita miliki. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan al-insanu aduwwu majahula. Manusia itu adalah musuh kebodohannya. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak punya niat, karena niat itu akan terpenjara oleh ilmu. Yang paling gampang misalnya kemarin Idul Adha, istri kita mendapatkan daging kurban. Daging ini akan berubah menjadi masakan apa tergantung dari ilmu yang dimiliki oleh istri kita. Kalau ilmu istri kita tentang masakan ini banyak, maka daging 1 kilo, 2 kilo terasa kecil, terasa sedikit. Ketika Anda bertanya, "Ati masak apa, Bu, dagingnya?" Dia malah bingung lah, "Garmang pengen apa wong 2 kilo? Apa pengen digawe sate? Apa gulai, apa tongseng, apa rendang, ompok empal, apa dadeke abon." Lakuin njaluk apa ya? Tapi bagi istri yang tidak punya ilmu, 1 kilo 2 kilo terasa banyak gitu loh. Arep dadeke apa, Bu? Wah, mumet aku, Pak, engko tak gonyang pasar wae tak dadeke bakso gitu loh. Jadi sekedar merubah daging ini menjadi masakan itu membutuhkan ilmu, dan dari ilmu itulah muncul niat. Jadi orang yang tidak punya ilmu tentang membuat rendang, ya tidak akan punya niat untuk memasaknya menjadi rendang, wong enggak ngerti.
Jadi amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi beberapa amal yang wujudnya sama, ternyata niatnya bisa berbeda. Perhatikan lanjutannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang diinginkannya, au ila imra'atin yang kihuha, atau kepada perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya akan seperti apa yang dia niatkan itu. Jadi gini, ada satu peristiwa penting di dalam sejarah Islam namanya hijrah. Sangat penting karena dia membagi periode dakwah menjadi periode Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang turun setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Penanggalan Islam dimulai sejak peristiwa hijrah itu. Jadi ada 10 tahun qoblal hijrah. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi, berarti apa? 13 tahun sebelum hijrah. Ya. Peristiwa hijrah ini membagi para sahabat menjadi dua kelompok besar. Satu disebut muhajirin, yaitu mereka yang dulu berada di kota Mekah kemudian pergi ke Madinah, dan Ansor, yaitu orang-orang yang Islamnya di Madinah kemudian menolong atau membantu kedatangan saudara-saudara mereka yang berasal dari Mekah ini. Jadi ini peristiwa penting. Nah, ternyata pada peristiwa penting ini secara penampakan sama, tapi ternyata niatnya bisa berbeda. Oke, sekarang gini, saya kasih contoh aja gini. Nah, ini saya mau motretnya dengan. Oke. Yang mau lihat wajahnya di screen bisa. Oke. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Dua foto. Ini kok aku tipe rapat bagus ya misalnya gitu. Ini ya. Jadi ada dua foto ini. Ini nanti di rumah saya bisa tunjukkan kepada istri saya dengan mengatakan, ini loh peserta kajian keluarga sakinah di Mbejen. Kan begitu? Anda terekam dalam kamera dan tampak di gambar. Ini loh peserta pengajian keluarga sakinah di Mbejen. Tapi Anda yang datang ke sini, yang di foto ini tampak sama statusnya peserta kajian keluarga di Mbejen, apakah hatinya dan niatnya sama ketika datang ke sini? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita kembali kepada hadis ini, berarti fotonya berwujud apa? Rombongan manusia yang berjalan di atas padang pasir meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Anda bisa membayangkan menempuh perjalanan di atas padang pasir hampir sekitar 500 km jalan kaki. Anda bisa membayangkan itu. Dan kemudian kalau dalam konteks sekarang saya foto, kemudian saya beri judul, inilah para muhajirin, penegak tonggak sejarah Islam, peristiwa luar biasa yang mempunyai nilai sangat strategis dalam perjuangan Islam. Karena dengan adanya hijrah, umat Islam kemudian punya wilayah sendiri untuk mengatur ya umat Islam sendiri. Ketika kemarin mereka di Mekah, mereka menjadi subordinat karena wilayah itu dikuasai orang-orang Quraisy. Jadi mereka mau ngapa-ngapain nggak bisa karena dikuasai orang Quraisy. Tapi melalui hadis ini ternyata Rasulullah mengatakan, di antara mereka yang hijrah itu, yang fotonya sama itu, wajahnya sama dan statusnya sama, muhajirin itu, ternyata terselip di antara mereka orang yang niatnya bukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya ternyata. Di antara rombongan-rombongan hijrah itu ternyata ada orang yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan. Jadi mungkin dia merasa kota Mekah sudah sempit sehingga dia ketika dagang sudah nggak laku. Kemudian ada kabar ini umat Islam mau hijrah ke kota Madinah dan dia melihat peluang bisnis di kota Madinah. Nek berangkat sendiri ke Madinah naik onta atau apalagi jalan kaki mungkin nggak akan sampai, Pak.
Itu 1400 tahun yang lalu. Tapi mumpung ada rombongan, dadi wani. Tapi aslinya niat dia apa? Mencari dunia yang dia inginkan. Ila dunya ya yusibuha, dia mencari dunia yang dia inginkan. Ternyata di antara rombongan muhajirin itu nyelip 1-2 orang, kita nggak tahu siapa. Yang mereka melakukan hijrah itu karena ingin mengikuti perempuan cantik yang ingin dia nikahi. Mungkin waktu itu dia ingin melamar seorang perempuan untuk menjadi istri, tapi belum tercapai. Nggak tahu alasannya seperti apa. Ternyata perempuan yang yang dia cintai ini termasuk dari rombongan yang mau pergi ke Mekah, ke Madinah. Kalau saya nanti berangkat sendiri dari Mekah ke Madinah, mungkin nggak akan terjadi peristiwa itu. Maka mumpung ada rombongan, saya tak ikut. Nanti begitu sampai di kota Madinah, saya tunggu mapan ekonominya 1-2 tahun, satu saya lamar dia. Jadi untuk penampilan yang sama, mereka sama-sama muhajirin, terselip orang-orang dengan niat yang berbeda. Tidak semua orang hijrah itu kepada Allah dan Rasul. Ada orang yang hijrah karena dunia, ada orang yang hijrah karena perempuan yang dinikahi. Dulu saya pernah membaca satu kisah ketika Timur Timur itu melepaskan diri Indonesia. Dan hari ini Timur Timur termasuk negara paling miskin di dunia. Waktu itu saya membaca ada orang Solo, ya, sekitar Karesi dan Solo ini, yang tinggal di Dili, ibu kota Timur Timur. Kemudian ketika Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia, ternyata orang ini, orang Solo bahasa Jawa, memilih untuk menjadi warga negara Timur Timur atau Timor Leste sekarang, bukan kembali ke Solo. Kenapa? Karena di sana dia sudah menjadi orang yang punya usaha yang mapan. Tinggal melanjutkan hidup, rezeki sudah mapan, daripada pulang ke sini nanti mulai dari awal lagi, bisnis dari awal lagi, mungkin nggak berhasil. Jadi akhirnya dia memilih, meskipun dia orang Jawa, orang Solo, tapi memilih menjadi warga negara Timor Leste karena apa? Pertimbangan di sana secara ekonomi lebih mudah. Nah, jadi kalau tadi saya kembali ke foto bapak-bapak itu tadi, karena ibu-ibu tidak bisa saya foto dari sini, saya nanti di rumah bisa mengatakan, ini loh Dek, kepada istri saya, ini loh Dek, foto dua foto ini isinya adalah peserta kajian keluarga Sakinah di Mbejen Karanganyar. Kan betul. Tapi apakah yang datang ke sini semuanya dalam rangka menuntut ilmu untuk mengenali bagaimana arahan Allah dan Rasulnya bagi dirinya dalam hidup ini? Belum tentu, Pak. Ada orang-orang datang ke pengajian itu ya karena alasan-alasan yang berbeda-beda. Ada orang datang ke sini karena mau COD-nan ya ada loh. Gitu loh. Kowe duwe barang ora, duwe wis anu ketemuan men pengajian wae gitu loh. Jadi selama pengajian kir rame dhewe karo golek kancane sing arep COD-an dong teko-teko gitu loh, Pak. Dalam konteks yang lebih luas ada, misalnya ada pengajian akad pagi sekian ribu orang, sangat mungkin ada di antara mereka nyelip orang itu datang karena mau COD-an sebenarnya. Nanti begitu ngrok ke pengajian itu orang jenak goleki saya sapa sing arep tuku barang itu gitu loh. Ada juga mungkin orang datang ke pengajian ini karena sedang dililit hutang, wayahe sing nagih moronya ngomah gitu kan. Akhirnya dia melarikan diri pengajian seperti ini. Siapa tahu dengan bagian hati menjadi lebih tenang, terus sing arep nagih golek dhek mumet gitu loh. Bisa jadi, saya nggak ngerti. Bisa jadi juga loh bapak-bapak yang ngisi pengajian ini, asli pengajian apa? Ngindani gawean ngomah. Soalnya ya ini kan ngomong itu, nek bojone kon ngewaki Aisyah, kon ngewaki resik-resik kamar nggo turu, timbangane ngono wis aku pengajian wae gitu loh. Bisa jadi loh. Kita nggak tahu itu. Maka dalam pernikahan juga seperti itu. Ada orang yang wujudnya itu menikah. Secara penampilan kalau kita foto, podo ini orang menikah secara syariat Islam. Ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi, ada wali. Bahkan mungkin maharnya saja seperangkat alat sholat. Tapi Anda kan tahu, meskipun maharnya seperangkat alat sholat, tapi orangnya nggak sholat. Orang sing sholat gur mahar itu. Gitu. Anda tahu, saya pernah menemukan orang yang mahare Quran, tapi rata diwaca. Wong ketika saya ke rumahnya Quran itu ora ubah nggone. Berarti rata diwaca.
Jadi harusnya mereka melakukan ijab kabul itu mengikuti saran Nabi. Karena kalau Anda tidak mengikuti syariat Nabi, kan bisa kumpul kebo juga bisa, selingkuh apa zina juga bisa, tidur bareng teman tapi mesra juga bisa. Kenapa kamu harus pakai melamar? Kenapa harus ada salaman dengan wali, ada ijab kabul, ada mahar? Itu kan syariat Islam. Tapi apakah orang yang melakukan prosesi pernikahan dengan cara seperti niatnya betul-betul ingin mewujudkan keluarganya, keluarga sakinah mawaddah warahmah? Enggak. Karena itu pentingnya niat di dalam rumah tangga disatakan di dalam hadis ini. Salah satun hakun alallahi aunuhu. Ada 3 kelompok yang Allah pasti akan menolong mereka. Hakun alallah. Hak bagi Allah, wajib bagi Allah menolong mereka. Apa ada yang lebih baik daripada jaminan hidup Anda akan ditolong oleh Allah? Dan hadis ini mengatakan ada 3 kelompok yang Allah akan wajib menolong mereka. 1, mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatab ala diyuridul ada, budak yang ingin membebaskan diri. Dan yang ketiga adalah wanakihul diyuridul afaf, orang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan diri. Ini ternyata orang menikah, ketika dia menikah itu niat yang menjaga kehormatan diri, itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Artinya mafhum mukhalafahnya adalah ada orang-orang yang nanti menikah tapi niatnya tidak untuk menjaga kehormatan diri. Jadi wujudnya podo, wujudnya ya lamaran, wujudnya ya nganggo mahar, yang ijab kabul, nganggo saksi, nganggo wali, nganggo foto-foto. Mungkin yang nganggo ceramah ustadz barang. Tapi apa yang terjadi setelah pernikahannya itu nanti akan menunjukkan niat aslinya. Kan tadi innamal a'malu binniyat. Amal itu kan tergantung niat. Maharnya seperangkat sholat, tapi setelah nikah nggak sholat. Berarti niatnya kan cuma nyari teman tidur gitu loh. Nah, niatnya betul-betul sesuai syariat Islam, kan ayatnya berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluargamu dari api neraka. Lah nek dia setelah sholat nggak sholat, bagaimana bisa menjaga keluarga dari api neraka sedangkan dia aja nggak sholat? Berarti kemarin ijab kabul itu sebenarnya cuma sandiwara. Dia maca siko taklik itu sebenarnya sandiwara. Bar salat dek ora bar ijab kabul ora salat kok. Berarti niatnya aslinya bukan menyelamatkan istrinya dari api neraka. Ya golek kanca turu, golek pembantu anyar iso dikongkon-kongkon kok kayak wedang, kon ngeroki, kon ngumbahi, kon isa-isa. Ada banyak laki-laki yang menikah itu niatnya mendapatkan pembantu baru. Istrinya itu dianggap pembantu, sesuk kon mijeti, kon ngeroki gitu loh Pak. Malah kon blonjo barang eneng, sing lenang malah nyang omah turu. Apa begitu niat yang benar dalam pernikahan? Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan diri adalah kelompok yang akan ditolong Allah. Berarti nanti ada rumah tangga yang tidak ditolong oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang salah niat. Niatnya bukan dalam rangka menjaga kehormatan diri. Apa ada orang-orang yang nikah niatnya tidak untuk menjaga kehormatan diri? Banyak. Coba kita sebutkan satu-satu di sini. Ada orang menikah niatnya menutupi aib. Ada laki-laki dan perempuan pacaran kebablasan. Akhirnya yang perempuan hamil. Maaf, ribut. Akhirnya dipaksa untuk menikah. Maaf, seandainya yang perempuan gak hamil, gak akan ada pernikahan itu. Saya yakin jenengan gampang menemukan tetangga-tetangga jenengan yang nikah karena sudah hamil. Coba itu gak hamil, tidak akan terjadi pernikahan. Berarti pernikahannya kan untuk menutupi aib. Bukan dalam rangka menjaga kehormatan diri. Saya melihat laki-laki atau perempuan sudah istilahnya sudah tidak kuat secara syahwat, maka saya menikah. Lah menikahnya itu dalam rangka menyelamatkan kehormatan dirinya. Maka kapan usia nikah yang paling tepat bagi seseorang? Berbeda-beda, tergantung pada libido, kemampuan dia untuk menjaga hasrat seksualnya. Ijek iso menahan diri atau tidak.
Maka Rasul bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, manis tato aminkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah ba'ah. Ba'ah di sini artinya mampu melakukan hubungan suami istri. Ba'ah di sini artinya adalah mampu melakukan aktivitas seksual. Falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Karena orang kalau sudah punya kematangan seksual itu kontrolnya susah, Pak. Sampai Imam Syafi'i mengatakan idza qamma dzakaru amyatil basar. Laki-laki itu kalau udah ereksi matanya buta. Fa innahu ahsanu lil farji wa ghudul basar. Sebab menikah itu membuat kemaluan lebih terjaga dan mata lebih tertunduk. Jadi kalau orang sudah punya istri itu lihat gambar-gambar yang aneh-aneh itu tidak seperti orang yang belum punya istri. Karena dia sudah menyalurkan di tempat yang halal. Nah di situ Rasul mengatakan kapan menikah itu kalau kamu sudah ba'ah. Kamu melihat lawan jenis sudah pusing dan kamu tidak bisa mengontrol diri. Lah itulah saatnya menikah. Itu namanya menikah untuk menjaga kehormatan diri. Lah ini pacaran kemudian hamil kemudian menikah. Berarti menikahnya untuk menutupi kehamilan itu. Bukan untuk menjaga kehormatan diri. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh seorang perempuan pakai jilbab. Sekolahnya sekolah Islam. Tapi dia punya pacar Katolik dan hamil. Apa rene wong lanang sing bagus toh? Kok nganti pacarnya karo wong Katolik sampai hamil. Padahal dia sekolahnya sekolah Islam dan pakai jilbab. Saya nggak tahu, mungkin jilbabnya karena rambutnya berketombe jarang-jarang dan patah-patah mungkin gitu ya. Nah, akhirnya keluarganya ribut karena menemukan putrinya ini hamil. Akhirnya yang laki-laki dipanggil, kemudian dipaksa untuk menikahi. Akhirnya ditentukan harinya, bulannya. Hari ini, bulan ini nanti terjadi pernikahan. Sudah fix, sudah ditentukan. Nah, begitu waktu berjalan, ternyata sebelum acara pernikahan itu terjadi, bayinya gugur. Jadi perempuan ini mengalami keguguran. Dan begitu bayinya gugur, artinya tidak hamil lagi, langsung acara pernikahan dibatalkan, tidak jadi nikah. Artinya banyak sekali pernikahan di sekitar kita yang diselenggarakan karena untuk menutupi aib. Nek kira-kira orang hamil, ya orang mungkin dinikahke. Gitu loh. Ini wong lanang sing ora bener iki malah ngono. Nek kowe nglamar entuk ya hamilono kok dinikahke gitu lho. Nah, monggo dosamu ya mbok pek dhewe kok gitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa orang itu nikahnya niatnya kan berarti salah. Padahal yang mendapatkan pertolongan Allah kan mereka yang niat menikahnya adalah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Ini orang nikahnya untuk menutupi aib. Ada lagi orang menikahnya adalah untuk membalas dendam. Ada. Saya konsultan keluarga, stok cerita saya melimpah-limpah. Jadi saya pernah didatangi oleh seorang perempuan. Kalau lihat mukanya, berarti dia dulu waktu mudanya cantik. Kan sebenarnya kita menjadi tua itu cuma menjadi tambah banyak guratan-guratan, tapi nek cantik dan ganteng sejak enom ya nganti tuane ya tetap podo to Pak. Ya gur luwih ketok luwih tua gitu loh. Nah, jadi ketika ibu itu datang, kemudian saya mengira-ira ini dulu waktu masih mudanya cantik. Terus dia cerita, Ustadz, dulu ada seorang laki-laki menyatakan cinta kepada saya. Tapi saya tolak. Saya katakan jangan mas, jangan mencintai saya. Kenapa? Karena paling orang tuamu tidak setuju. Kamu berasal dari orang kaya, sedangkan aku orang miskin. Aku kok punya perasaan nanti bapak dan ibumu tidak setuju kalau punya menantu seperti aku. Jadi tolong jangan cintai aku. Judul sinetron Nanyar, jangan cintai aku. Tapi dia nekat. Dia mengatakan, enggak, aku jatuh cinta kepadamu dan aku memilihmu. Nanti kalau bapak ibuku tidak setuju, aku akan memperjuangkan cinta kita sampai bapak ibuku setuju kita menikah. Ustadz, hati perempuan mana yang tidak meleleh mendengar laki-laki berkata seperti itu?
Dan laki-laki yang berkata itu adalah laki-laki dari orang kaya, tampan, badannya steret karena dia angkatan bersenjata Republik Indonesia. Wong lanang bagus, gede dhuwur, gagah, perutnya rata tanpa menunggu bulan puasa. Kan beberapa hewan ratanya cuma bulan puasa toh perutnya. Ya, tampan, gagah, abri, kaya. Terus mengatakan cinta kepada saya dan berjanji akan memperjuangkan cinta kami. Maka saya ya menerima wong rapatek bagus sosok gelem opone bagus gitu loh. Saya menerima. Akhirnya kami menjadi pasangan kekasih dan pada suatu hari tiba-tiba dia mengatakan kita putus. Nah, waktu dia mengatakan kita putus saya itu kaget. Loh, kenapa putus? Apa kamu sudah tidak cinta kepada aku? Ya masih. Kenapa putus? Ya, karena bapak ibuku tidak setuju. Loh, kan memang tidak setuju sejak awal. Tapi kan kamu dulu berjanji untuk memperjuangkan cinta kita. Di mana janji itu? Enggak, aku takut jadi anak durhaka. Tiba-tiba saya merasa jengkel karena apa? Sudah terlanjur seneng. Enggak, dulu sudah enggak sekalian malah enggak apa-apa. Lagunya muncul, bukan perpisahan yang aku sesali tapi pertemuan yang aku tangisi. Ini lagu apa gitu ya. Gitu. Akhirnya saya merasa terhina diperlakukan seperti ini. Wong saya dulu menolak dia tapi dia kekeh untuk memperjuangkan cinta kami, kok akhirnya seperti ini. Nah, dalam keadaan saya sedang marah seperti itu, tiba-tiba ada laki-laki lain melamar saya. Laki-laki lain melamar saya ini adalah laki-laki tampan dan kaya, tapi bukan abri. Karena saya jengkel, maka tanpa berpikir panjang saya menerima lamaran itu. Dan karena kaya, begitu menikah langsung numpak mobil. Ayo sapa sing nikah langsung numpak mobil? Mobil sewan iya gitu ya. Gitu. Banyak yang sampai meninggal aja belum naik mobil. Nah, begitu selesai menikah naik mobil, Pak. Sengaja lewat di depan gitu loh. Di depan rumahnya. Begitu lewat di depan rumahnya mantan itu, klaksonnya dibunyikan. Tolet, om. Oh bukan, itu kemarin, itu bis gitu ya Pak. Jadi dinding gitu. Nah begitu dibunyikan klaksonnya, mantan pacar itu kan keluar. Dia melihat perempuan yang dia putus itu sekarang naik mobil bagus bersama laki-laki tampan dan kaya. Dia kaya kaget, kaya percaya gitu loh. Jadi melongo gitu. Dan yang perempuan itu tersenyum sinis, puas. Apa? Loh, sawangen ora gur kowe tok sing gelem karo aku. Kau bisa campakkan aku, tapi aku bisa ganti yang lain. Mati satu, tumbuh 1000. Ku nek difoto cekrek adegan sing lanang mlongo karo sing wedok tersenyum puas itu satu frame, terus didadekke film judulnya Dendam yang Terbalaskan. Betul. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki ini, punya anak 1, punya anak 2. Ternyata suaminya ini bukan laki-laki yang akhlaknya baik. Jadi kalau ngomong kasar, kalau marah suka mukul. Tapi saya mencoba sabar, Ustaz. Buah kesabaran itu adalah saya punya anak 3 dengan dia. Dan pernikahan kami berlangsung sampai 15 tahun. Tapi saya menunggu selama 15 tahun agar suami saya berubah menjadi baik, ternyata tidak. Disitulah titik kesabaran saya nggak kuat. Akhirnya saya menggugat cerai. Jadi ketika dia datang ke tempat saya konsultasi, itu statusnya adalah janda beranak 3. Dan dia sendiri yang ngomong, memang Ustadz, waktu saya nikah dengan suami saya dulu niatnya salah. Saya menikah dengan suami saya kan niatnya kan membalas dendam. Dan itu sudah terbalaskan toh di film pertama tadi toh, judulnya Dendam yang Terbalaskan kok. Nah sekarang saya janda beranak 3 karena saya tidak kuat diperlakukan oleh suami yang berakhlak buruk ini. Kini 3 film serialnya Pak, film kedua itu judulnya Duka Lara Janda Beranak 3. Mang pilih film pertama, film kedua, wonge podo.
Mulane nikah itu tidak bisa dinilai hanya 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun tuh orang merasa apa yang dia cita-citakan mungkin terwujud. Laki-laki nikah sama perempuan kaya raya atau dia nganggurnya ngomah ra kerja, mungkin 1 tahun 2 tahun istrinya masih cinta rapopo. Lemok awakmu Mas gitu loh. Tapi nanti begitu ngerti syariat bahwa tugas menafkahi keluarga itu adalah yang laki-laki, nanti lama-lama istrinya jengkel juga. Ketika istrinya nanti bisa sudah jengkel enggak cari hanya laki-laki apa? Melarat nganggur. Baru ndak men kowe nikah sing mbok bangga-banggake, glon nikah kaya aku lho, golek wong wedok sing sugih, dadi rasa dadak kerja tetep mangan wareg. Itu ketika 1 tahun 2 tahun menikah mungkin omongan itu benar, tapi coba aja lihat, sesuatu yang tidak sesuai syariat mesti salah suatu saat. Orang tua didik anaknya sampai sekolah ke sekolah yang non muslim, di sana tidak diajari sholat, tidak diajari agama, mungkin orang tuanya merasa tidak salah. Begitu anaknya lulus kuliah langsung kerja perusahaan besar, uangnya banyak, mungkin orang tuanya aja sombong, loh anakku pendasasi ngirimi duit. Begitu nanti sakit anaknya nggak ada ngerawat, begitu ngerawat ora iso macake Quran, wong ora iso maca Quran, begitu bapaknya mati ora iso nyolatke, begitu bapaknya sudah meninggal tidak bisa kirim donga. Nanti di akhirat dia baru menyesal, karena yang dia butuhkan anak soleh yang mendoakan orang tua, bukan anak yang mengirimkan uang setiap bulan. Gitu loh Pak. Jadi rumah tangga itu nggak bisa dinilai hanya 1 tahun 2 tahun karena dia berjalan terus. Nah, dari kisah yang saya ceritakan tadi, berarti kan sebenarnya ada orang-orang menikah niatnya kan balas dendam sebenarnya. Aku tak ingin tak buktikan. Nek kowe sekarang mutus aku, akan aku buktikan bahwa aku bisa mencari lebih baik daripada kamu. Lah monggo. Nek kowe arep nggo buktekke kaya ngono uripmu monggo. Tapi itu niat yang tidak benar. Atau yang saya tulis di sini ada yang menikah itu karena balas budi, Pak. Jadi pernah ada satu kasus seorang perempuan masuk rumah sakit. Nah, terkena biaya besar untuk membayar operasi. Dia nggak punya. Nah, terus ada laki-laki yang menawarkan bantuan. Aku duwe duit, nggonen dhisik, nggo bayar operasimu. Aku orang didit loh Mas, orang apa, sok ben-ben nek didit balik kene. Tapi mungkin jual suwe loh Mas, wong aku kudu nglumpuhke sik. Wis rasa ndak dipikir sok ben gampang wis. Akhirnya betul-betul dioperasi. Akhirnya sembuh. Nah, beberapa bulan setelah sembuh, ternyata laki-laki ini datang melamar. Jadi harus nolak ki ora enak gitu loh, Pak. Arep nompo kok wis hutang budi, padahal Budi kan adik Wati, kakaknya Iwan gitu loh. Sing guyu berarti wong tua gitu loh. Itu pelajaran bahasa Indonesia zaman dhisik gitu. Mau nikah wong jane ora sreg. Ning ngarep nolak lamaran, kok nyangati ora penak. Wong Jawa iki nek dipangku lak mati to, Pak, gitu loh. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki ini, dengan sebenarnya perasaannya ya bingung itu antara menolak dan menerima. Wong nek ditolak wong dhek ya wis bantu, merasa hutang budi, merasa dia pernah berbuat baik, tapi kalau dipikir-pikir wong jane ya ora seneng gitu loh, Pak. Akhirnya mereka menjalin pernikahan itu. Dan betul pada satu titik tetap terjadi perceraian, rumah tangganya tetap bahagia, tidak bahagia. Wong kenapa? Wong pada dasar atau pondasi pernikahannya memang tidak baik kok. Kan jadi ada orang itu menikah mergo pekewuh gitu loh, Pak. Dijodohke ustate gitu pekewuh. Wong karepe entuk ustate kok malah ustate wis nikah sik gitu loh, Pak. Akhirnya digolekke karo ustate, akhirnya pekewuh. Saya ketemu kasus itu dinikahkan ustadznya, itu 1 tahun nggak berhubungan badan. Menikah 1 tahun nggak berhubungan badan, sampai akhirnya bercerai. Kenapa? Mereka menikah, ya tadi pekewuh, nolak perjodohan ustadz itu nggak berani. Tapi begitu mereka menikah, mereka berdua itu nggak sama-sama nggak seneng, ya wis toh. Akhirnya berpura-pura menjadi suami selama 1 tahun, tapi belum pernah tidur sama sekali. Itu namanya apa? Janda rasa perawan ngono kuwi gitu loh, Pak. Statusnya rondone cek perawan mesti kapak-kapake kok. Akhirnya kemarin mereka bercerai dan akhirnya si perempuan nikah dengan laki-laki yang lain. Itu karena pakai wis sama ustaz, masa digoleke ditolak. Lho nek memang ora cocok ya nolak wong sing nglakoni kowe kok.
Kan ada juga tuh orang menikah karena tidak enak sama orang tua sudah terlanjur memilih kan. Ya wis gitu. Ada juga orang menikah itu niatnya eksploitasi pasangan. Jadi pasangannya punya sesuatu yang memang akan dieksploitasi. Misalnya pasangannya kaya raya. Bahasa Jawanya ya pansos gitu loh zaman saiki. Panjat sosial. Nanti nek cara Jawanya apa nunut mukti. Jane ya ora pate ayu sih jane. Ning anake Pak Lurah kok aku nek nikah karo dhek kan tahun ngarep bisa dadi kepilih ketua Karang Taruna. Ngono lho, Pak. Nanti dhek nganggur ning iso tanda tangan, iso mimpin rapat gitu loh. Dia menikmati status sosial itu, dia ingin mengeksploitasi pasangannya. Atau laki-laki yang tadi modalnya nggur ganteng tok akhirnya apa nikah golek wong wedok sing sugih. Terus bar kuwi gedhe ya gur nyang omah turu mangan nglemokke awak gitu loh, Pak. Ya tadi karena dia ingin menikmati kekayaan yang dimiliki oleh istrinya. Model-model apa tukang ngeretingan kan ya eneng tuh Pak gitu. Kok guyu apa dengan ketemu wongnya apa dengan wonge kuwi gitu loh. Tapi gitu tuh ada. Ada orang menikah itu dengan niat untuk mengeksploitasi pasangan. Ada Pak. Kemarin baru saja terjadi kan di Jombang. Qadarullah pelaku pembunuhan di Jombang kemarin itu suaminya temennya istri saya. Loh, bingung toh dengan. Jadi istri saya punya temennya itu punya suami kerja di Amerika. Nah, suaminya temennya istri saya itu punya temen orang Jombang kerja di Amerika. Dulu mereka kerja di kapal pesiar. Karena lockdown seperti ini akhirnya mereka turun ke daratan terus kerja di restoran. 9 tahun Pak kerja di Amerika. Ben sasi ngirimi bojone duit 35 yuta. Sithik pokeh 35 yuta. Sesasi lho ora seumur hidup lho ya. Nek menurut saya akeh banget, menurut saya loh. Nek menurut jenengan sithik berarti kan yang sugih-sugih tenan gitu loh. Jadi sesasi ngirimi 35 yuta, Pak. 9 tahun. CWT sesasi rong sasi CWT itu nek dihitung 2 miliar lebih. Lah kok 9 tahun akhirnya pulang, mulai tahun 2011 sampai tahun 20 pulang. Lah kok nyang omah ki rene wujude, Pak. Den 2 miliar teh omahe tetep kaya ngene. Begitu saya ditanya duit iki mbok nggo apa nyang ngendi, mbok tabung nyang ngendi, simpen apa? Ora iso jawab. Ternyata suaminya punya feeling istrinya selingkuh. Makanya marah, istrinya disabet sama golok mati. Ya, wartawan wae sing bahasane diseram-seramkan. Suami menggorok istrinya. Nek menggorok kan rok gitu ya, Pak. Gitu. Wartawan senengane golek dosa senengane kok. Yang saya baca itu gitu, suami menggorok istrinya. Menggorok kan berarti bojone ngono kaya arep korban ketu rok. Mungkin gurcas ngono langsung mati kok, tapi kalimatnya begitu. Terus dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Itu tadi. Ya, itu temennya suaminya, temennya istri saya. Itu gitu. Kenapa? Lah dia merasa aku bekerja sekian tahun loh. Pendak sasi ngirim 35 juta loh, mulai rene wujud Berarti kan dia dimanfaatkan sama istrinya untuk selingkuh. Jadi dia selingkuh, golek laki-laki yang lain. Nah, biaya dia berselingkuh itu dikirimi sendak sasi gitu. Itu namanya eksploitasi pasangan. Nah, dia betul-betul menikah untuk kebaikan ya tetap nggak boleh. Karena apa? Karena ciri perempuan solehah sebagai istri adalah qanitatun hafidhatun lil ghaib. 1, qanita taat kepada Allah dan kepada suaminya. 2, hafidhat menjaga kehormatan diri. Lah nek suaminya di Amerika dia tidur dengan laki-laki lain kan tidak menjaga kehormatan diri. Berarti ini enggak solehah, intinya gitu. Tolehah, suka tolah-toleh gitu loh. Atau yang saya terus di sini bisa jadi orang menikah itu karena kasihan. Bu, kowe kok duwe bojo model kaya ngono kuwi ndek men ceritane piye? Wong lanangan ki akeh, wong menungso sak donya ki 8 miliar kok ya entuk siji kaya ngono kuwi entuke nyang endi gitu lho. Lah pripun Ustaz, ndek men niku ngoyak-ngoyak kula. Menyatakan cinta dan ngomong kowe nek gelem dadi istriku, aku mending mati bunuh diri.
Lah kula mesake Pak Ustaz akhirnya dadi bojone. Lah kuwi niate karena mesake. Ya Allah Bu, lah dheke ora entuk jenengan bunuh diri, engko berarti wong iki gampang ceklekan ati. Mengko nek jenengan nikah ndek utang, Mas, wae bayar utang lho. Kok nadepono? Gah, aku rawani ngadepi tukang debet kolektor. Ya tetep ngadepi kowe no Mas utang kowe. Aja mbok peksa, aku ndak bunuh diri lho, piye coba gitu lho. Gitu lho. Lah wong masalah cinta wedek ora isah ngadepi apalagi masalah kehidupan. Jangan sing wedok ki ya error lho nikah mesake. Lho mesake kowe nek bojo ora teges kaya ngono sithik-sithik bunuh diri. Dadi nanti nek mbak-mbak di sana didatangi perlaki-laki ngomong aku tresno karo kowe, nikah karo aku ya gah, aku tak bunuh diri ya. Ngono lho. Jadi Indonesia ki gen kelangan wong siji rapat tek penting ngono lho, gur masalah kaya ngene bunuh diri mbok wis bunuh diri ya to. Sing penting ora ngarepku ngono lho. Lah kok malah kula mesake, kula akhirnya dadi bojone. Wah lah dalah. Ya carane ngono kamu menjerumuskan diri pada kepemimpinan yang tidak benar. Dia saja mimpin hatinya untuk tidak menikahi kamu karena kamu nggak cinta sama dia aja nggak bisa. Bagaimana nanti menghadapi hutang, pendidikan anak, masalah rumah tangga, masalah mertua, masalah ekonomi, piye coba. Jadi kan itu wong wedok bodoh ning aku pinter to. Lah kula mesake, sing dimesake kowe kuwi asline. Wong nanti dalam rumah tangga menjadi pemimpin, dia jadi pemimpin kamu harus mentaati pemimpin yang apa sithik-sithik pengen bunuh diri. Ya piye to yuyu gitu loh. Jadi ada Pak, perjalanan saya sebagai konsultan keluarga itu akhirnya menemukan kenapa rumah tangga kita sulit bahagia. Lah wong dari awal memang niatnya salah kok. Dari awal niatnya memang salah. Jadi ternyata ketoknya sepele Pak. Tapi gede akibatnya apa? Salah niat. Maka kalau kita memang mau menikah, pengen bahagia, luruskan niat. Karena kalau kita pengen bahagia berarti kita mengedepankan atau mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Kan ada orang misalnya suami tidak bisa baca Quran, posisinya bilang, Mas mbok ajar maca Quran. Gah, isin yang masjid wis tua. Ya orang yang masjid toh Mas, yang hotel. Kan ada teman saya yang ngajari cara baca Al-Quran. Pak, masuk ke hotel jam 8 pagi, 5 sesi, jam 5 sore metu wis iso maca meskipun tidak lancar. Ada begitu, metode banyak sekali. Itu. Kowe engko dadi imam lho ya. Iki selama lockdown kan kena terbukti to, mosok nek imami kulhu terus sedina rong dina ora apa-apa, tolong sasi. Gitu loh Pak. Nek dia memang punya niat untuk memperbaiki diri, ya wis dik sesuk aku tak melu kursus membaca Al-Qur'an. Tapi nek orang kan aku yang ngene iki gelem ra gelem. Lah kan dia tidak punya effort atau tidak punya usaha untuk memperbaiki diri kenapa? Niate gur kaya ngono. Jadi orang itu akan melakukan sesuatu tergantung niatnya. Apalagi dalam pernikahan nanti memaafkan kesalahan pasangan, memproses diri menjadi lebih baik lagi. Jadi kan sekarang punya anak, kan harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kan ada orang yang penting kerja esok tekan sore duwe duit kayak bojone, begitu dia punya anak, dia nggak bisa jadi bapak dan ibu yang baik buat anak ini. Dia bisa golek duit oke iya, tapi dadi wong tuane anak itu ra iso, Pak. Maka termasuk salah satu kesalahan mendidik anak versi Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah apa? Memfasilitasi syahwat anak. Jadi anak duwe apa-apa, njaluk apa dituruti. Itu orang tua yang tidak paham mendidik mengira dia telah menyenangkan anak. Padahal tidak. Coba misalnya nun sewu. Anak jenengan masih SD, masih TK, terus njaluk handphone. Kira-kira handphone nek nggo bocah cilik ki iso nggo apa? Itu oke ngerusak daripada api. Karena handphone itu bisa dipakai untuk berselancar di dunia maya dan itu gampang banget menemukan konten-konten pornografi. Kalaupun akhirnya anjenengan membelikan handphone untuk anak karena sekarang pendidikannya dengan sistem daring seperti ini, ditemani ora dikai akses untuk internet, bahaya itu. Saya pernah waktu itu ngisi
seminar pendidikan anak, terus ada ibu-ibu nanya, Ustadz, anak saya minta handphone, katanya nanti masalah-masalah di sekolah bisa dijawab melalui Google. Saya bilang, ya bener Bu, jangankan murid, Ustadz yang buka Google. Tapi Bu tahu nggak Google niku napa? Mboten ngertos Ustadz. Akhirnya kan saya bukakan Google. Nah, ya. Misalnya saya bukakan Google, terus kemudian waktu itu saya langsung masuk ke gambar, sing gampang wae lah gambar. Ya, terus kemudian di gambar itu saya tulis di mesin pencarinya kata cantik. Ini kan kata netral toh, cantik itu. Terus langsung saya tekan tombol search. Wah, keluar cantik-cantik yang aneh-aneh itu Pak. Saya bilang sama ibu itu, Bu, ini saya tulis kata cantik yang netral, keluarnya kayak gini loh. Coba kalau nanti kita tulis yang ada agak sedikit-sedikit nggak netral wes, kata seksi wes, tulisan kata seksi. Nanti kamu tekan, set munculnya apa? Ra mungkin. Seksi pembangunan atau seksi rohani, ra mungkin. Ra mungkin. Koyong ini mbok kayak anak jenengan sing urung iso memilah dan memilih dengan merusak. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang tua, iya maaf, membelikan handphone untuk anak-anaknya yang masih TK, masih SD, itu jawabannya apa? Lah kula wong tua nyambut gawe nek mboten nggih anak nggih sinten. Lah jawabane wong bodoh to. Tapi dia kan rumangsa pinter. Timbangane nganu kok ke handphone mbok duitnya ditabung. Mengko anak jenengan lulus sekolah SMA terus takon le arep kuliah apa ora? Kuliah Pak. Loh, nyo aku wis nabung 50 juta. Iki nggo biaya kuliah. Nah, ora kuliah Pak, aku mau metok nek mikir pelajaran. Ya wis padha aku dhisik berarti, ngono kan? Lah saiki tak 50 juta, nggunen modal usaha. Ngono lho. Ora ndak sasi ngeki 1 juta, 1 juta, 1 juta nggo tuku pulsa ngene-ngene tiba anak jenengan rusak. Berarti jadi orang tua yang menyayangi anak itu bukan berarti nuruti semua keinginan anak. Itu nek wong Jawa ngarani welas tanpa alis. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu kesalahan orang tua apa? Nuruti karepe anak. Njaluk apa turuti njaluk apa itu justru orang tidak paham. Lah sekarang jangan menikah terus jangan punya anak. Ya jangan harus belajar cara jadi bapak yang baik, bagaimana cara jadi ibu yang baik mana. Lah nek dengan cara cari duit terus nanti enggak benar, Pak. Lah itu namanya niat. Niate iki ora pengen dadi bapak sing apik, niate apa duwe omah apik kan begitu. Nah, nanti menjadi masalah. Jadi ini kelihatan sepele sebenarnya. Nek memang jenengan niate bagus, dijamin akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi nek jenengan rumah tanggane pengen apik, niatnya diluruskan. Jadi kemarin waktu kita bahas masalah terimalah pasanganmu apa adanya, ketoke judulnya kaya ngono tan. Setelah saya terangkan, oh iya ya, ternyata banyak masalah rumah tangga itu bermula dari tidak siap menerima pilihan Allah sebagai takdir jodoh. Hari ini kita bicara, judulnya temanya hari ini apa kalau kajian luas gana? Luruskan niat. Loh, bukankah lurusan sop gitu ya? Enggak, niat nek ra lurus tiba engko tumindak ya dadi ora bener kok. Orang bisa saja perbuatannya sepertinya hijrah, tapi hijrah untuk mencari perempuan yang dia nikahi, hijrah untuk mencari lowongan atau kesempatan bisnis kok, bukan hijrah untuk mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Bentuknya podo, amalnya podo berangkat dari Mekah ke Madinah, sama-sama jalan kaki, sama-sama harus di jalan, nek dipoto yo sak barisan, tapi hati mereka berbeda-beda. Jadi hari ini kita belajar ternyata dalam pernikahan yang baik dibutuhkan niat yang baik. Biasanya kalau niatnya baik itu nek dilurui salah ya gelem njaluk ngapura, nek memang kurang gelem berubah menjadi lebih baik, dan yang paling penting mau belajar terus mengenai ilmu-ilmu tentang berkeluarga. Itu ya untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada sekitar 10 menit sampai jam 8:30. Ada pertanyaan? Katanya ada door prize. Apa? Umroh diantar sampai bandara atau gimana? Door prize-nya mana? Kunci mobil atau? Door prize-nya airmu 1 dus. Ini nanti seterusnya mau disiarkan di SK Rima Live.
Artinya kalau memang mau terus disiarkan di Eskarima, bisa jadi juga minta tolong dari pihak radio untuk menggali pertanyaan dari pendengar. Mungkin teman-teman yang sini kan wajah-wajahnya sudah terbiasa ngaji. Artinya mungkin persoalan-persoalan itu nanti bisa diselesaikan di rumah sama pasangan. Tapi orang umum mungkin nggak biasa, Pak. Karena pengalaman saya ketika dulu sebelum ada Iskarima kan saya di Radio Dakwah Syariah ya RDS itu kan pertanyaan banyak sekali kalau dibuka untuk orang umum gitu loh. Jadi kalau memang kajian ini mau disiarkan secara live oleh Iskarima, nanti bisa saja menggali pertanyaan dari pendengar. Jadi nanti penyiar yang sekarang ada di studio nanti bisa terima WA dari pendengar kemudian dilanjutkan panjenengan gitu loh. Karena kalau dari sini, karena ini teman-teman yang udah biasa ngaji, kita kan levelnya sudah mulai menata. Gitu. Kalau orang-orang awam kan masih bingung sebenarnya menemukan konsep berumah tangga aja masih bingung. Kalau kita kan sudah setuju, saya nikah untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka, saya menikah untuk dapat sakinah mawaddah, sudah setuju. Cuma teknisnya seperti apa ini yang kita pelajari gitu. Tapi kalau orang-orang umum kadang-kadang urung setuju, nikah ndak bahas-bahas warga neraka ngono menurut mereka. Yang penting sesuk mangan apa, sok minggu iso nyang juruk madake rupa. Ngono bagi mereka penting kok ngono. Nah, sementara yang di sini kan sudah setuju bahwa kita tuh menikah untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka. Terus caranya piye gitu kan. Wallahu a'lam. Itu doorpressnya sayur mayur gitu. Ini lockdown terus hadiahnya lauk daun gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah bertanya gitu. Orang bertanya kok dipaksa loh ya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan tuh dikasihkan ustadznya loh ya. Oke, nggak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau ada, karena ini kajian kita rutin setiap Kamis kedua dan keempat insya Allah. Nanti pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga itu kan tidak harus sama dengan tema. Salah satu keunikan materi keluarga ya apa? Pertanyaannya ta'aruf, materinya ta'aruf, pertanyaannya bagaimana kalau bercerai, itu ada juga Pak gitu. Saya pernah ngisi baru pertama kali satu masjid, itu baru pertama kali menerangkan bagaimana membangun keluarga sakinah. Begitu saya pertanyaan, bagaimana kalau saya mau bercerai dengan suami? Loh piye toh Bu, aku lagi mau ngawali, kamu sudah mengakhiri gitu loh. Itulah uniknya masalah rumah tangga. Jadi nggak selalu pertanyaan itu harus berkaitan dengan tema yang kita bahas, nggak harus. Semua persoalan tentang rumah tangga bisa dibahas di sini. Oke, untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan karena saya lebih menyukai materi yang pendek tapi faham. Kemudian nanti dilanjutkan materi berikutnya faham lagi, kemudian membentuk pemahaman utuh daripada satu pertemuan poinnya terlalu banyak tapi malah nggak paham gitu. Ya, saya lebih suka membahas tema keluarga itu seperti merangkai kepingan puzzle. Gur sak pemahaman ning bener, sak pemahaman ning bener, sak pemahaman bener. Nanti nek wis mlaku kaya Matesih, ternyata sudah 5 tahun loh saya di Matesih itu seminggu sekali setiap Selasa. Ini ternyata udah 5 tahun kemarin. Ternyata awalnya tahun 2015, sekarang sudah tahun 20, lalu udah 5 tahun ternyata. Seminggu pisan loh Pak. Seminggu pisan dan pesertanya ya enggak kurang-kurangnya. Sekarang malah makin lama makin tambah banyak. Gitu. Nah di situ akhirnya pertanyaannya kan ya cuma 1, 2, tapi setelah sekian tahun kan tetap akan membentuk pemahaman yang jauh lebih utuh dalam pikiran kita. Itu untuk hari ini dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan pengajian rene. Iya no. Karena sesuatu kalau berdasarkan ilmu itu jadi lebih mudah difahami.
takdir jodoh itu tidak urut tua, Pak. Dulu ketika Umar bin Khattab jalan-jalan, kalau bahasanya orang Jawa itu jajah desa Milangkori. Pertanyaannya pesanan panitia tak lirik. Jadi gini, ketika Umar bin Khattab jajah desa Milangkori, salah satu kisah yang terkenal di kalangan kita adalah ketika dia mendengar dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Si ibu ini meminta agar anak itu menjual susu keesokan harinya dengan dicampur air agar untungnya lebih banyak. Sementara waktu itu Umar bin Khattab sebagai khalifah membuat aturan tidak boleh menjual susu yang tidak murni. Anak ini mengatakan, loh, tidak boleh, bukan Umar bin Khattab sudah melarang mencampur susu dengan air. Ibunya mengatakan, loh, Umar bin Khattab kan nggak tahu. Ya Umar bin Khattab nggak tahu, tapi Allah kan tahu. Umar bin Khattab mendengar itu, kemudian langsung menandai rumah ini dengan satu tanda, terus dia pulang langsung mengumpulkan semua anak laki-lakinya. Siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Ini ada calon yang luar biasa. Itu ngerti rupane kaya ngopo, dhuwur apa cendhek, keriting apa lurus, putih apa ireng. Tapi dia jelas takut sama Allah. Itu jelas modal luar biasa. Lah di situ siapa yang siap? Jadi tidak ada sing tuose, lah nek ra cocok kok ya dipaksa-paksa gitu ya, Pak. Ya, akhirnya dari rahim perempuan inilah nanti lahir Umar bin Abdul Aziz gitu loh. Jadi benih yang baik itu akan berasal dari rahim yang baik juga. Nah, kisah-kisah seperti tinggal kita banyaki lah nek tanggomu kuwi melu pengajian. Mengko lah wong kowe iki wis ketemu karo calonmu, sementara kowe nikah kok ngenteni masmu, gek masmu urung dicalon, bahkan ndek niate durung. Lah kowe nek arep nikah ngenteni masmu terus kapan? Gitu loh. Itu namanya apa? Akidah yang salah. Apalagi kalau sudah punya calon malah wis goncengan ronone malah tambah dosa. Jadi menurutmu nunggu masmu ki apik ning mbok isi dengan keburukan. Wong itu belum dudu gur lagi calon wis nyang ndi-ndi WA-an goncengan mangan bareng hanya karena pekewo karo mase malah kowe nambah dosa. Ngono karepmu. Lah nek saya ngomong karo jenengan wong mboten kula kok Ustaz gitu loh. Lah nek kanca tanggomu ki eneng kan genah langsung tertuduh ngono loh. Jadi gitu Mas, jadi bisa jadi loh forum ini nanti seperti tempat-tempat saya kajian yang lain. Biasanya di awal nggak terlalu banyak, hanya yang merasa butuh. Tapi ketika nanti dia punya tetangga, punya teman, punya saudara, mumet, wes aku rasa nerangke, yo mangkat pengajian dua itu banyak Pak. Jadi ada beberapa pengajian saya akhirnya apa ngajak koncone karo ngajak tanggane apa soalnya tanggane kuwi kok masalah lah kok sing melu pengajian iki mumet ngono lho Mas. Mumet. Ada bahkan teman saya di sana di Karanganyar tapi di Kelodran sana. Temennya di Solo, di sini di Karanganyar kota ini, itu sampai ngomong wis kemelu pengajiannya Ustaz Tri waktu itu yang ditunjuk yang Askadina, yang setiap Kamis pagi di Masjid Agung. Kenapa? Karena ini banyak masalah. Aku ra iso nerangke wis melu pengajian Ustaz Tri. Jadi begitu akhirnya dulu Askadina mulai itu nggak sampai 100, sekarang kalau pas kemarin sebelum lockdown itu bisa sampai 300-an orang itu ya karena ngajak teman. Daripada dengan kutipa itu. Bagi nikah wae rasa dadak ngenteni masmu. Kandhane sapa malah dijagelut dengan kok. Ngan ngomong wae saya tak jak pengajian rungokno dhewe, takokno dhewe. Engko wis takok entuk dos presisan gitu loh. Dos prses sayur tekan omah rung dibojo. Ayo sapa sing masak gitu. Gitu. Ini pertanyaan kedua antara penting dan tidak penting. Penting karena untuk menghormati penanya harus dijawab, tidak penting karena sebenarnya ini bukan tema yang disukai banyak orang. Saya baca aja, saya baca tidak saya jawab. Apa suka dukanya poligami? Ya toh, ora penting toh dibahas, ibu-ibu langsung oh ngono kan gitu. Bahas jawabannya gampang, suka duka poligami hanya bisa dirasakan oleh yang melakukan, titik sana. Nah tak terangke suka dukanya terus karo poligami ngono. Ora toh, dadi ora penting toh bagi jenengan asline. Jadi kalau Anda pengen tahu suka duka poligami, jalani poligami, Anda akan tahu suka dukanya. Itu bukan pertemuan pertama pertanyaan sudah tentang poligami kan gitu ya. Itu suatu saat nanti, 5 tahun dari sekarang mungkin pembahasannya gitu ya. Gitu. Bukan saya tidak mau bahas poligami, tetapi itu bukan tema yang
disukai banyak orang, dan untuk menjelaskan poligami harus punya ilmu perangkat awal lebih banyak dulu agar tidak salah paham, karena sampai hari ini pun poligami masih banyak disalahpahami. Saya kemarin mengisi masalah poligami di salah satu perusahaan tambang minyak, karena panitia mintanya begitu judulnya. Lah saya masuk dibiayai naik pesawat, orang gelem bahas gitu Pak gitu ya. Judulnya waktu ini poligami antara emosi dan ambisi. Jadi membahas poligami, bapak-bapak langsung ambisi, pengen nambah, ibu-ibu langsung emosi. Nah gimana caranya ibu-ibu tidak emosi, dan bapak-bapak tidak ambisi? Itu perlu penjelasan, tidak cukup 1 kali 2 kali pertemuan. Harus detail, agar ini syariat tidak ditolak oleh ibu-ibu, tapi juga tidak gegabah dilakukan oleh laki-laki. Semua poligami itu kalau menurut saya adalah syariat, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi hanya orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang mau melakukan agar indah. Tapi kalau tidak, ojo, ndak malah bubrah. Wallah alam. Jadi pertanyaan besok ditanyakan lagi ya, karena jawabannya belum selesai. Pertanyaan terakhir, bagaimana menghadapi orang tua yang harus mensyaratkan lulus kuliah dulu baru nikah, padahal saya sudah siap. Ya kalau orang tuanya bisa diajak pengajian sini, diajak pengajian. Kalau tidak bisa pengajian, diajak konsultasi ke tempat saya di Solo bisa. Kenapa? Karena saya punya banyak contoh bahwa orang yang menikah itu lebih baik karena menghindari perzinahan. Ketika orang itu menikah karena menghindari perzinahan, tadi kan jaminannya apa? Ditolong oleh Allah. Ojo tambah terus. Pasti akan ditolong oleh Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Hadisnya tadi jelas. Daripada kita menunggu lulus dulu, mapan dulu, kita nggak tahu lulusnya kapan, mapannya kapan. Dan kalau orang tua menunggu anaknya lulus ini, anaknya nggak kuat menahan hasrat seksual kemudian selingkuh, wong tuane sing dosa. Lah nanti saya bisa menjelaskan bahwa ada orang menikah itu masih kuliah. Ternyata bisa ngatur waktu, kuliahnya jalan, nikahnya bagus. Begitu lulus malah diantar sama suaminya wisuda. Itu loh Pak. Ada orang lulus, baru lulus tiba ya orang untuk gawean, wong tuane ngundurke meneh. Aku wis lulus mbok, aku tak nikah. Burung digawean kan mbok, pakane apa bojomu? Mundur meneh gitu loh. Kon dadi gawean, aku sing digawean mbok, urung cukup, kuwi urung ndek omah, mundur meneh. Tibake nganti mati ra entuk. Jadi ini pakai ilmu juga, bahwa nikah itu tidak pakai hitungan matematika. Nikah itu iman, yang takut kalau sampai dia berzina gitu loh. Maka Rasul mengatakan kalau kamu sudah ba'ah nikahlah. Enggak kalau kamu sudah lulus kuliah, enggak kamu sudah mapan, enggak. Kalau kamu sudah ba'ah, sudah punya hasrat seksual dan takut terjatuh pada berzina, menikahlah. Itu arahan Nabi. Lalu menurut Nabi apa menurut bapakmu? Rupamu mirip bapakmu terus menurut bapakmu no. Sejak kapan bapakmu jadi Nabi? Itu butuh ilmu, ajak ke sini. Kalau nggak bisa diajak ke sini, ajak konsultasi. Nanti kita luruskan cara berpikir yang salah itu. Itu salah. Nggak ada syarat harus lulus dulu baru boleh menikah, itu nggak ada. Tapi kalau kamu sudah tertarik pada lawan jenis dan takut zina, itulah saat yang tepat. Kok orang diopo-opo, nanti ditolong Allah. Bapak Ibu di sini kan ada yang kenal toko buku Arafah kan? Artinya kalau Anda paham, saya salah satu pemilik Arafah. Dulu ketika saya menikah itu orang dia apa-apa. Saya nikah itu masih muda, masih 23 tahun. Sekarang saya masih seperti ini, anak saya sudah 25 tahun sing bareng. Jadi nek jalan sama anak saya dikira kakak adik, Pak. Terus waktu itu saya penghasilannya cuma 3.000 rupiah sehari. Tapi bismillah, wis pokoknya daripada berzina lebih baik menikah. Nanti Allah yang menuntun jalannya. Berapa tahun kemudian nanti Allah memudahkan jalan itu. Karena nikah tidak hanya dilihat di hari pertama kowe duwe apa. Yang hari pertama duwe apa-apa, berapa tahun kemudian bangkrut, oke. Yang malam pertama tidak punya apa-apa, berapa tahun kemudian punya perusahaan, ada. Teman saya nikah pertama kali, kamar tidurnya itu apa? Bekas kandang ayam. Akhirnya punya mobil, punya perusahaan furniture. Tapi ada teman saya pas nikah, dhek kerja, bojone kerja. Begitu wis nikah, akhirnya Pak balik yang Jawa. Dadi apa? Tukang ojek. Jadi menikah itu enggak cuma dihitung pas kowe ijab kabul duwe apa, tidak. Dihitung kamu menjalani hari-hari setelah nikah nanti apa? Insya Allah. Nah, bagi orang beriman itu mudah kok.
Jangan pakai matematika terus. Biji matematika elek kok nggak matematika itu. Apakah boleh jika seorang suami menuntut dihormati sedangkan dia sendiri tidak menghargai istrinya, cuek dan acuh? Apakah istrinya berdosa kalau tidak taat kepada suaminya? Begini, apa yang ditunjukkan orang lain kepada kita tuh hasil dari perbuatan kita kepada orang itu. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kalau Anda tidak usah minta dihormati, asal Anda menghormati orang lain, Anda akan dihormati orang lain. Anda tidak usah aku ndak loro tilekan yo rasa. Kalau Anda punya tetangga sakit Anda nengok, nanti kalau Anda sakit ya juga ditengok juga gitu loh. Ora tau nilai tanggane loro, nek dek loro kon pengen ditiliki, yo kon ngendi dalile. Jadi man layarham layarhan, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi tidak usah minta untuk dihormati. Kalau kamu menghormati orang lain, kamu akan dihormati sendiri. Apalagi dalam rumah tangga Islam, tugasnya istri itu mentaati suami. Jadi kenapa istri tidak mentaati suami? Karena suaminya tidak layak untuk ditaati. Mungkin cara mimpinya kasar, mengambil keputusannya nggak mempertimbangkan perasaan, terus menjalani kepemimpinan cenderung eksploitatif, tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada gitu. Lah terus apakah berdosa jika istrinya tidak taat kepada suami? Begini Mbak, nek taat kepada suami itu tidak ada urusannya suami menghargai atau tidak menghargai, nggak ada urusan. Menghargai atau tidak menghargai itu nanti perasaan kita nyaman atau tidak nyaman. Tapi istri mentaati suami itu urusannya dengan perintahnya maksiat atau tidak. Jadi ketika suami Anda tidak mengajak maksiat kepada Allah, dia memberikan perintah, ya jalani. Misalnya suami Anda tidak menghargai Anda, tapi maaf, dek kayak no wedang. Nggak wedang lak ra dosa to. Ya gawekno, kok nek ra mbok gawe tambah kowe dihina. Siapa tahu dengan mentaati suami itu hatinya dibuka oleh Allah terus dia jadi menghargai istri. Jadi kalau suami tidak menghargai istri, apakah boleh istri tidak taat? Nggak boleh, karena tidak taat itu hanya terjadi kalau suami nyuruh maksiat, nyuruh dosa. Gitu loh. Kalau suami masih belonjo, perintah suami tidak berdosa kepada Allah, ya istri wajib taat. Ya kuratimu ra penak mergo akhlak suamimu kurang baik. Sekarang banyak-banyak berdoa kepada Allah agar suami itu akhlaknya dibaikkan oleh Allah agar mendapatkan kesadaran. Jadi jangan dicampur-campur. Ketaatan istri kepada suami itu hanya boleh tidak dilakukan kalau suami memerintahkan dosa dan maksiat. Adapun suami yang tadi tidak menghargai, ngomong kasar dan macam-macam, selama perintahnya tidak melanggar syariat, tetap harus wajib ditaati sama istri. Gitu loh Pak. Cuma memang nanti dia merasa tidak nyaman menjalani pernikahan karena akhlak yang tidak baik menyebabkan ketidaknyamanan. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu ya. Jadi nanti pertanyaannya juga insya Allah terulang-ulang kembali materi-materi seperti ini. Jadi soal suami yang tidak menghargai istri, istri yang tidak menghormati suami, itu kan kasusnya lumayan banyak. Insya Allah nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi di pertemuan akan datang. Itu ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.